Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini dengan saya Rian Hari Pangestu, mahasiswa STIMIK Bani Saleh, kelas 7A Teknik Informatika. Di sini saya berkuliah di STIMIK Bani Saleh, merasa bangga karena di sini banyak mempelajari tentang program, jaringan, dan hal-hal yang bisa menambah wawasan dan pengetahuan saya. Oke, di sini saya mempunyai proyek tentang manajemen proyek alat konstruksi pembangunan rumah. Oke, baik. Di sini saya sebagai partner ingin mengajukan beberapa pertanyaan mengenai proyek Anda. Oke, bisa dimulai ya dari yang pertama mengenai proyek Anda nih. Itu bergerak dalam bidang apa ya? Proyek saya ini bergerak dalam bidang konstruksi atau biasa disebut dengan pembangunan. Pembangunan itu dalam bentuk rumah, mulai dari rumah bersubsidi KPR ataupun pembangunan rumah pribadi atau perorangan. Oke, terus berapa banyak proyek yang biasa Anda tangani dalam setahun? Kalau untuk berapa banyaknya, biasanya itu dalam setahun kita menangani sekitar 3 sampai 4 proyek. Lumayan ya. Terus berapa lama biasanya Anda mengerjakan satu proyek itu? Kalau untuk lama waktu dalam satu proyek itu tergantung kontrak kerjanya. Karena kan di situ dalam sebuah proyek kita diatur dengan perjanjian dalam kontrak kerja. Misalkan satu proyek kontrak kerjanya selama 3 bulan, berarti kita harus menyelesaikan proyek itu dalam jangka waktu 3 bulan. Berarti itu biasanya selalu tepat waktu atau bagaimana? Untuk waktu sebenarnya sih kita melihat dari kondisi atau sikon. Banyak hal-hal yang mungkin tidak kita inginkan seperti gangguan cuaca, musibah, ataupun lain-lain yang bisa menghambat proyek itu menjadi terlambat. Ya benar. Lanjut, berapa kali pengawasan datang ke proyek di dalam satu minggu? Kalau untuk pengawasan dari pihak kami biasanya datang itu seminggu 2 kali di hari Senin dan Kamis. Karena di dalam lapangan kita sudah menempatkan kontraktor untuk mengawasi proyek yang sedang berlangsung tersebut. Oke. Terus seperti apa melibatkan arsitek, desainer, dan konsultan lain dalam proses kerja Anda nih? Kalau untuk konsultan desainer, kita biasanya dalam sebuah proyek, untuk mulai suatu proyek tersebut, biasanya owner kita datang ke kita memberitahu proyek apa yang kita ingin kerjakan, lalu dia memberikan desain, kemudian desain itu kita approve ke desainer kita, kemudian hasilnya kita berikan kepada konsultan kita untuk menghitung biaya dan waktu pengerjaan proyek tersebut. Ya. Terus kendala apa aja nih yang biasa terjadi, yang biasa ditemukan dalam proyek yang Anda lakukan itu? Untuk kendala seperti yang saya katakan tadi, kendala mungkin seperti hujan. Cuaca jadi ya? Ya, dari cuaca. Jadi untuk seperti cuaca kan kita tidak bisa pungkiri lagi. Iya. Mungkin kendala terberatnya itu adalah cuaca, dan kendala keduanya itu mungkin ketika karyawan terkena musibah atau sakit atau berhalangan masuk, mungkin seperti itu. Apakah akan mengganggu kinerja atau cepat atau tidaknya proses proyek itu kalau misalnya ada yang berhalangan masuk atau bagaimana? Itu apa namanya? Apa target bakal terganggu atau yang bagaimana? Kalau untuk target pasti terganggu ya. Kita untuk menanggulangi kemunduran dari jangka waktu tersebut, paling kita mengarahnya ke lembur. Mungkin kalau jam kerja biasanya itu kita mulai dari jam 8 sampai jam 4.
Mungkin Iya. ketika proyek terjadi masalah, kita akan menambahkan beberapa jam tambahan untuk melemburkan karyawan kita yang bekerja di lapangan. Dan kita akan memberikan tunjangan dan insentif sesuai kebutuhan mereka. Berarti tetap ada jam lembur ya kalau itu diperlukan. Ada. Oke. Solusi apa nih yang Anda berikan biasanya untuk mengatasi kendala tersebut? Solusinya mungkin selain menambah jam lembur, mungkin kita bisa menambah pekerja untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut sesuai waktu pada kontrak kerja kita. Begitu. Terus untuk sistem kerjanya sendiri nih, itu kontrak kerjasamanya dan pembayarannya itu bagaimana? Untuk sistem pembayaran dalam kontrak kerja ini, kita biasanya ketika owner memberikan sebuah permintaan ke kita, kita biasanya akan menerima DP atau down payment minimal 30%. Setelah owner memberikan DP tersebut, baru kita akan memproses permintaan dari owner tersebut. Baik. Ya, satu lagi pertanyaannya yang terakhir nih. Bagaimana perasaan Anda yang sudah menjalani proyek ini? Untuk perasaan sih, dalam memulai sebuah bisnis atau bidang usaha, mungkin kita akan mengalami beberapa lika-liku seperti sulitnya mencari owner yang percaya pada proyek kita. Tapi seiring berjalannya waktu, dengan hasil yang kita berikan yang maksimal, lama kelamaan owner akan datang sendiri pada kita. Oke. Mungkin sampai di sini dulu hal-hal yang bisa saya tanyakan pada Anda. Mungkin di lain waktu nanti kita bisa sambung lagi. Terima kasih atas waktunya. Udah jawab pertanyaan-pertanyaan saya. Sekian dari saya. Oke, terima kasih. Untuk yang menonton video ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen video ini. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng untuk mengetahui hal-hal yang baru dari channel saya. Oke, terima kasih.